Penyakit refsum adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi sistem saraf, mata, dan kulit. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang penyakit refsum. Penyebab. Penyakit refsum disebabkan oleh kekurangan atau tidak berfungsinya enzim yang disebut fetanyl hidroksilase. Enzim ini membantu memecah asam lemak yang disebut fetanic acid dalam tubuh. Kekurangan enzim ini menyebabkan penumpukan fetanic acid dalam darah dan jaringan, yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, mata, dan kulit. Gejala. Gejala penyakit refsum biasanya muncul pada masa kanak-kanak atau dewasa muda. Gejala yang umum meliputi gangguan saraf, seperti neuropati perifer, retinitis pigmentosa, dan gangguan pendengaran. Gangguan penglihatan, seperti katarak, glaukoma, dan retinitis pigmentosa. Gangguan kulit, seperti kulit kering, bersisik, dan sensitif terhadap sinar matahari. Gangguan hati, seperti pembesaran hati atau sirosis. Gangguan tulang, seperti osteoporosis. Gangguan ginjal, seperti gagal ginjal. Diagnosis. Diagnosis penyakit refsum biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes darah. Tes darah dapat mengukur kadar fetanic acid dalam darah. Biopsi kulit atau hati dapat membantu mengkonfirmasi diagnosis. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit refsum. Tetapi pengobatan dapat membantu mengelola gejala dan memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan yang umum meliputi DIT yang rendah fetanic acid dapat membantu mengurangi penumpukan fetanic acid dalam tubuh. Obat-obatan dapat digunakan untuk mengobati gejala seperti kejang atau nyeri. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan fungsi. Terapi okupasi dapat membantu meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan penyakit refsum dan keluarga mereka. Pencegahan. Tidak ada cara untuk mencegah penyakit refsum karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga penyakit refsum, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan. Penyakit refsum adalah gangguan serius yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyakit refsum, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Leukodystrofi otosomal dominan dengan penyakit otonom adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi sistem saraf dan sistem saraf otonom. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang gangguan ini. Penyebab. Gangguan ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut DNM1. Gen ini menghasilkan protein yang disebut dinamin 1, yang berperan penting dalam proses seluler yang disebut endositosis, yaitu proses di mana sel menyerap zat dari lingkungannya. Mutasi pada gen DNM1 menyebabkan kekurangan atau tidak berfungsinya dinamin 1, yang menyebabkan gangguan dalam endositosis, yang pada gilirannya memengaruhi fungsi sistem saraf dan sistem saraf otonom. Gejala.
Gejala gangguan ini dapat bervariasi tergantung pada keparahan kondisi tersebut. Gejala yang umum meliputi gangguan saraf, seperti neuropati perifer, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Penyakit otonom, seperti disfungsi kandung kemih, disfungsi usus, dan disfungsi seksual. Keterlambatan perkembangan, keterlambatan dalam kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif. Kejang, gangguan gerakan, seperti tremor atau gangguan koordinasi. Gangguan bicara, atau kesulitan berbicara. Diagnosis gangguan ini biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes genetik. Tes genetik dapat mengidentifikasi mutasi pada gen DNAM1, pemindaian otak, seperti MRI, dapat membantu mengidentifikasi perubahan pada otak yang terkait dengan kondisi tersebut. Pemeriksaan saraf otonom dapat membantu mengidentifikasi disfungsi sistem saraf otonom. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan gangguan ini. Pengobatan fokus pada manajemen gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi obat-obatan. Obat-obatan dapat digunakan untuk mengobati gejala, seperti kejang, nyeri, atau disfungsi otonom. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan fungsi. Terapi okupasi dapat membantu meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan gangguan ini dan keluarga mereka. Pencegahan, tidak ada cara untuk mencegah gangguan ini karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga gangguan ini, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan, gangguan ini adalah kondisi serius yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang gangguan ini, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Diabetes tipe 2 adalah kondisi kronis di mana tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik. Insulin adalah hormon yang membantu glukosa gula masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang diabetes tipe 2. Penyebab pasti diabetes tipe 2 tidak diketahui, tetapi diperkirakan melibatkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Faktor risiko yang diketahui meliputi riwayat keluarga. Orang yang memiliki anggota keluarga dengan diabetes tipe 2 memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi ini. Kelebihan berat badan atau obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2. Kurang aktif merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2. Usia. Risiko diabetes tipe 2 meningkat seiring bertambahnya usia. Ras. Orang Afrika Amerika, Hispanik, Amerika asli, dan Asia Amerika memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dibandingkan dengan orang kulit putih. Sindrom metabolik adalah kumpulan kondisi yang meningkatkan risiko diabetes tipe 2, termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan kadar gula darah tinggi. Gejala diabetes tipe 2 biasanya muncul secara bertahap dan mungkin tidak terlihat di awal. Gejala yang umum meliputi haus yang berlebihan, bahkan setelah minum banyak air, buang air kecil yang berlebihan, terutama di malam hari, rasa lelah yang berlebihan, bahkan setelah istirahat yang cukup, penurunan berat badan yang tidak disengaja, meskipun makan banyak, penglihatan kabur, luka yang lambat sembuh, mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki, mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki. Diagnosis diabetes tipe 2 biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, dan tes darah.
Tes darah dapat mengukur kadar gula darah, seperti kadar gula darah puasa atau kadar gula darah A1 colom. Pengobatan. Pengobatan diabetes tipe 2 bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Pengobatan yang umum meliputi perubahan gaya hidup, seperti penurunan berat badan, olahraga teratur, dan diet sehat, adalah pengobatan utama untuk diabetes tipe 2. Obat-obatan. Obat-obatan dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa jenis obat yang umum digunakan meliputi metformin, sulfonylurea, insulin. Pemantauan. Pemantauan kadar gula darah secara teratur sangat penting untuk mengontrol diabetes tipe 2. Pencegahan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko diabetes tipe 2 meliputi menjaga berat badan yang sehat, makan diet sehat, olahraga teratur, memeriksa kadar gula darah secara teratur. Vitreoretinokoroidopati autosomal dominan adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi mata. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang gangguan ini. Penyebab. Gangguan ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut RDH12. Gen ini menghasilkan enzim yang disebut retinal dehydrogenase 12 yang berperan penting dalam metabolisme vitamin A. Mutasi pada gen RDH12 menyebabkan kekurangan atau tidak berfungsinya enzim yang menyebabkan penumpukan metabolit vitamin E di retina, koroid, dan vitreous. Gejala. Gejala gangguan ini dapat bervariasi tergantung pada keparahan kondisi tersebut. Gejala yang umum meliputi gangguan penglihatan, penglihatan kabur, bintik buta, dan kesulitan melihat di malam hari. Detasemen retina, yaitu pemisahan retina dari lapisan jaringan di bagian belakang mata. Vitreous opacity, opasitas vitreous, yaitu kekeruhan dalam vitreous, cairan bening yang mengisi bagian belakang mata. Choroiditis, yaitu peradangan pada choroid, lapisan jaringan yang kaya pembuluh darah di bagian belakang mata. Miopia, yaitu rabun jauh. Diagnosis. Diagnosis gangguan ini biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata dapat mengidentifikasi perubahan pada retina, koroid, dan vitreous. Pemindaian mata, seperti OCT atau fluorescein angiography, dapat membantu mengkonfirmasi diagnosis dan menilai keparahan kondisi tersebut. Tes genetik dapat mengkonfirmasi mutasi pada gen RDH12. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan gangguan ini. Pengobatan fokus pada manajemen gejala dan mencegah komplikasi. Pengobatan yang umum meliputi laser. Laser dapat digunakan untuk menghancurkan pertumbuhan abnormal, pembuluh darah di retina. Pembadahan. Mungkin diperlukan untuk memperbaiki detasemen retina atau untuk mengangkat vitreous. Yang keruh. Obat-obatan dapat digunakan untuk mengobati peradangan atau untuk mengurangi pertumbuhan pembuluh darah. Pencegahan. Tidak ada cara untuk mencegah gangguan ini karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga gangguan ini, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan. Gangguan ini adalah kondisi serius yang dapat menyebabkan kebutaan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang gangguan ini, penting untuk berkonsultasi dengan dokter mata untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.